Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul walaupun dalam keadaan apa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas bab 1, ialah skripsi, tesis, dan disertasi. Apa itu skripsi, tesis, dan disertasi? Skripsi, tesis, dan disertasi hasil penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Ditinjau dari pendekatan yang digunakan, penelitian lapangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Apa perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif? Penelitian kuantitatif adalah suatu peneliti yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengungkapkan gejala secara holistik konseptual melalui pengumpulan data dari latar alami dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Kajian pustaka adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Berikutnya ialah kerja pengembangan, adalah kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah-masalah aktual. Dalam hal ini, kegiatan pengembangan ditekankan pada pemanfaatan teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, atau temuan-temuan hasil penelitian untuk memecahkan masalah. Berikutnya ialah kegiatan penelitian pada dasarnya berupaya mencari jawaban terhadap suatu permasalahan, sedangkan kegiatan pengembangan berupaya menerapkan temuan atau teori untuk memecahkan suatu permasalahan. Berikutnya ialah perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Secara umum, perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Dari aspek kuantitatif, secara literal dapat dikatakan bahwa disertasi lebih berat bobot akademisnya daripada tesis dan skripsi. Dan tesis lebih berat bobot akademisnya daripada skripsi. Ketentuan ini hanya untuk jenis ilmiah yang sama dalam bidang studi yang sama pula. Namun, ukuran kuantitatif ini tidak bisa diberlakukan jika skripsi, tesis, dan disertasi dibandingkan antara bidang studi, antara jenis penelitian. Karena itu, perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi biasanya tidak hanya dilihat dari aspek kuantitatif, tetapi lebih banyak dilihat dari aspek kualitatifnya, yang hanya dapat dikemukakan secara konseptual, namun sulit untuk dikemukakan secara operasional. Aspek permasalahan. Penulis disertai dituntut untuk mengarahkan permasalahan yang dibahas dalam disertasinya, agar temuannya dapat memberikan sumbangan asli bagi ilmu pengetahuan, sedangkan penulis tesis diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan.
Sumbangan yang demikian itu tidak dituntut dari penulis skripsi. Berikutnya, aspek kajian pustaka. Dalam mengumumkakan hasil kajian pustaka, skripsi hanya diharapkan untuk menjelaskan keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian lain dengan topik yang sama. Penulis tesis tidak hanya diharapkan mengemukakan keterkaitannya saja, tetapi juga harus menyebutkan secara jelas persamaan dan perbedaan antara penelitiannya dan penelitian lain yang sejenis. Penulis diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi posisi dan peranan penelitian yang sedang dilakukan. Yang kedua, mengemukakan pendapat pribadinya setiap kali membahas hasil penelitian yang lainnya. Yang ketiga, menggunakan kepustakaan dari disiplin ilmu lain yang dapat memberikan implikasi terhadap penelitian yang dilakukan. Yang keempat, memaparkan hasil pustakanya dalam kerangka berpikir yang konseptual dalam cara yang sistematis. Yang berikutnya ialah aspek metodologi penelitian. Penulis di skripsi dituntut untuk menyebutkan apakah ada upaya untuk memperoleh data penelitian secara akurat dengan menggunakan instrumen pengumpul data yang valid. Bagi penulis tesis, penyebutan adanya upaya saja tidak cukup. Dia harus menyertakan bukti-bukti yang dapat dijadikan pegangan untuk menyatakan bahwa instrumen pengumpulan data yang digunakan cukup valid. Bagi penulis disertasi, bukti-bukti validasi pengumpul data harus dapat diterima sebagai bukti-bukti yang tepat. Asumsi yang dikemukakan dalam skripsi tidak harus diverifikasi dan tidak harus disebutkan keterbatasan keberlakuannya. Sedangkan asumsi-asumsi yang dikemukakan dalam tesis, terlebih lagi dalam disertasi, harus diusahakan diverifikasinya dan juga harus dikemukakan keterbatasan keberlakuannya. Dalam penelitian kuantitatif, skripsi dapat mencakup 1 variabel saja. Tesis 2 variabel atau lebih, sedangkan disertasi harus mencakup lebih dari 2 variabel. Namun, kriteria ini harus disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian kuantitatif. Skripsi dapat ditulis berdasarkan studi kasus dan dalam satu lokasi saja. Sedangkan tesis dan terutama disertasi seyogyanya didasarkan pada studi multikasus dan multisitus. Aspek hasil penelitian. Hasil penelitian yang dipaparkan dalam kesimpulan skripsi harus didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Dalam tesis juga dan disertasi, hasil penelitian yang dikemukakan selain oleh data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan juga harus dibandingkan dengan hasil penelitian yang sejenis. Oleh karena itu, dalam tesis dan disertasi perlu ada bab tersendiri yang menyajikan pembahasan hasil penelitian. Bab yang berisi pembahasan hasil penelitian diletakkan sesudah bab yang berisi kajian hasil analisis data, sebelum bab yang berisi kesimpulan dan saran. Pengajuan saran pada bagian akhir skripsi tidak harus dilengkapi dengan argumentasi dan didukung oleh hasil penelitian. Sedangkan saran-saran dikemukakan dalam tesis dan disertasi harus dilengkapi dengan argumentasi yang didukung oleh hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan.
Berikutnya ialah aspek kemandirian. Secara kuantitatif, aspek kemandirian dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Untuk disertasi, kira-kira 90% dari naskah tersebut adalah hasil karya mahasiswa itu sendiri, sedangkan 10%-nya merupakan cerminan dari bantuan, bimbingan, serta arahan pada para dosen pembimbing. Untuk tesis, presentasi karya asli bisa lebih kecil daripada disertasi, dan untuk skripsi, presentasi karya asli mahasiswa bisa lebih kecil daripada tesis. Berikutnya ialah kode etik penulisan karya ilmiah. Kode etik adalah seperangkat norma yang harus diperhatikan dalam penelitian atau dalam penulisan karya ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data atau informan. Dalam penulisan karya ilmiah, penulis harus secara jujur menyebutkan rujukan terhadap bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Pemakaian bahan atau pikiran dari suatu sumber atau orang lain tidak disertai dengan rujukan dapat diidentikan dengan pencurian atau plagiatisme. Dalam menulis karya ilmiah, merujuk dan kutip-mengutip merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindari. Kegiatan ini amatlah dianjurkan karena perujukan dan pengutipan akan membantu perkembangan ilmu. Dalam menggunakan bahan dari suatu sumber, misalnya instrumen, bagan, gambar, dan tabel, penulis wajib meminta izin kepada pemilik bahan tersebut. Permintaan izin dilakukan secara tertulis, jadi pemilik bahan tidak dapat dijangkau. Penulis harus menyebutkan sumbernya dengan menjelaskan apakah bahan tersebut diambil secara utuh, diambil sebagian, dimodifikasi, atau dikembangkan. Narasumber atau informan, terutama dalam penelitian kualitatif, tidak boleh dicantumkan apabila pencantuman nama tersebut dapat merugikan sumber data atau informan. Sebagai gantinya, nama sumber atau informan dinyatakan dalam bentuk kode atau nama samaran. Terima kasih. Ini presentasi singkat dari saya tentang skripsi, tesis, dan disertasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.